Halo Sobat Tani semua. Selamat datang kembali di channel Giarta TV, tempat kumpulnya para petani padi. Ingat, yang kami sampaikan di sini bukan untuk menggurui atau mengajari, tapi hanya berbagi sekaligus menghibur. Mari bergabung di grup dan kelompok tani petani masa kini. Link untuk bergabungnya sudah saya sematkan di kolom deskripsi video ini. Nah, kalau sudah bergabung, yuk kita mulai video ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering ditanyakan. Mana yang lebih unggul, pemupukan lewat daun atau pemupukan tabur? Banyak petani yang masih ragu apakah pupuk daun bisa menggantikan pupuk tabur. Nah, di video ini kita akan kupas tuntas keunggulan dan cara tepat pemupukan lewat daun, biar tanaman makin subur dan hasil panen makin melimpah. Sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita lurusin dulu pemahaman tentang pupuk daun. Pupuk daun bukan berarti pupuk yang terbuat dari daun atau khusus untuk menumbuhkan daun. Pupuk daun adalah pupuk berbahan baku organik maupun kimia yang diberikan melalui daun dengan cara disemprotkan. Tujuannya adalah memberikan tambahan unsur hara bagi tanaman, selain yang diserap dari akar. Pupuk daun bisa berupa pupuk cair ataupun pupuk butiran yang larut dalam air. Unsur haranya berbentuk garam murni dalam ikatan lemah, sehingga bisa langsung diserap oleh stomata atau mulut daun. Inilah alasan mengapa pupuk daun dianggap lebih cepat memberikan efek dibanding pupuk tabur. Tapi ingat, meskipun pemupukan lewat daun punya banyak keunggulan, pupuk daun tidak bisa menggantikan sepenuhnya pupuk tabur. Karena akar tetap membutuhkan unsur hara utama yang hanya bisa didapat dari tanah. Jadi, keunggulan pemupukan lewat daun dibanding pupuk tabur antara lain. Pertama, penyerapan lebih cepat. Pupuk daun langsung masuk ke dalam jaringan tanaman melalui stomata, tanpa harus melalui proses pemecahan seperti pupuk tabur yang masih harus diurai oleh mikroorganisme tanah. Keunggulan kedua, tidak merusak tanah. Pemupukan tabur yang berlebihan bisa menyebabkan tanah menjadi asam, atau terlalu jenuh dengan zat tertentu. Sementara pupuk daun tidak menyebabkan kerusakan tanah karena langsung masuk ke jaringan tanaman. Keunggulan yang ketiga, bisa digabung dengan pestisida dan ZPT. Salah satu keuntungan pupuk daun adalah bisa dicampur dengan pestisida atau zat pengatur tumbuh dalam satu kali aplikasi. Ini menghemat waktu dan tenaga, serta meningkatkan efisiensi perawatan tanaman. Lalu keunggulan yang keempat, cocok untuk tanaman yang mengalami stres. Ketika akar tanaman mengalami gangguan seperti kekeringan atau serangan hama tanah, pemupukan lewat daun bisa menjadi solusi cepat untuk memberikan nutrisi tanpa harus menunggu akar pulih. Untuk keunggulan yang kelima, dosis bisa dikontrol dengan lebih akurat. Karena penyerapannya lebih cepat, pupuk daun bisa diberikan dalam dosis kecil tetapi rutin, sehingga tanaman mendapatkan suplai hara yang stabil. Nah, daun memiliki stomata yang bisa membuka dan menutup secara mekanis, diatur oleh tekanan turgor sel-sel penutupnya. Saat tekanan turgor meningkat, stomata akan terbuka. Sebaliknya jika tekanan turgor menurun, stomata akan tertutup. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi tekanan turgor? Pertama, kondisi cuaca. Saat udara lembab atau pagi hari, stomata lebih terbuka. Kedua, ketersediaan air. Jika tanaman kekurangan air, stomata akan menutup untuk mengurangi penguapan. Ketiga, suhu dan angin. Angin kencang dan suhu tinggi dapat mempercepat penguapan dan mempengaruhi pembukaan stomata. Karena itu, waktu penyemprotan pupuk daun harus benar-benar diperhatikan supaya penyerapannya maksimal. Penyemprotan pupuk daun tidak bisa dilakukan sembarangan, karena jika salah waktu, pupuk bisa terbuang sia-sia. Jangan semprot saat malam hari, karena stomata tertutup, pupuk tidak akan terserap dengan baik. Hindari penyemprotan saat siang terik, air pupuk akan cepat menguap sebelum sempat diserap oleh daun. Jangan menyemprot saat menjelang hujan, pupuk bisa langsung tersapu air hujan sebelum sempat masuk ke dalam jaringan daun. Untuk waktu ideal penyemprotan pupuk daun adalah pagi hari antara jam 8 sampai 10 pagi dan sore hari antara jam 3 sampai 5 sore. Pada waktu ini,
Stomata sedang terbuka maksimal sehingga pupuk bisa terserap dengan optimal. Lalu ada berbagai jenis pupuk daun yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Berikut beberapa contoh yang populer. Pertama, pupuk NPK cair yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium untuk pertumbuhan daun, akar, dan buah. Kedua, pupuk mikro seperti boron dan zinc yang diperlukan dalam jumlah kecil tetapi sangat penting untuk kesehatan tanaman. Ketiga, pupuk organik cair yang bisa dibuat dari bahan alami seperti fermentasi urin kelinci, limbah ikan, atau air kelapa. Keempat, pupuk MKP atau monokalsium fosfat. Pupuk ini sangat baik untuk fase generatif karena meningkatkan pengisian bulir padi. Terakhir, ZPT dan hormon tanaman yang bisa dicampurkan dengan pupuk daun untuk merangsang pertumbuhan dan pembuahan. Agar hasil penyemprotan pupuk daun lebih maksimal, saya rekomendasikan langkah-langkah agar hasilnya maksimal. Gunakan air bersih untuk melarutkan pupuk, jangan pakai air yang terlalu asam atau basa. Gunakan dosis sesuai rekomendasi, jangan terlalu pekat karena bisa menyebabkan daun terbakar. Semprotkan secara merata, terutama di bagian bawah daun karena stomata lebih banyak di sana. Gunakan alat semprot yang baik, jangan sampai tetesan terlalu besar atau terlalu halus sehingga mengurangi efektivitas serapan. Lakukan penyemprotan rutin, biasanya setiap 7-10 hari sekali tergantung kebutuhan tanaman. Jadi, jawabannya pupuk daun bukan lebih baik dari pupuk tabur, tetapi berbeda fungsi. Pupuk daun tidak bisa menggantikan pupuk tabur, tetapi bisa menjadi pelengkap yang sangat efektif. Nah, itulah pembahasan lengkap tentang keunggulan pupuk daun dibanding pupuk tabur. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat tani semua. Jangan lupa share ke teman-teman agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami segenap kru Giarta TV yang bertugas undur diri. Dan, salam sukses petani Indonesia.